atap akrilik. Jadi dia suhu udara di dalam ruangan ini cenderung lebih tinggi. Harusnya cukup menggunakan atap biasa saja ya. Atau ini harus ditambah pakai jadi SMK-PK itu, PK Pusat Keunggulan itu adalah salah satu program pemerintah ya di sekolah SMK. Syaratnya itu adalah SMK tersebut. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Saya ini lagi berada di Kabupaten Asahan ya, Kota Kisaran. Saya berada di SMK PK Negeri 2 Kisaran. SMK PK itu artinya SMK Pusat Keunggulan. Kebetulan yang menjadi pusat keunggulannya di SMK ini jurusan agribisnis perikanan air tawar. Jadi memang jurusan ikan ya, makanya saya berada di sini, perikanan. Saya sudah 2 tahun ya bekerja sama dengan sekolah ini. Dari gedung ini tidak ada sampai fasilitasnya sudah mulai lengkap ya. Di sebelah sana itu bisa dilihat itu, nanti kita lihat ke dalam ya. Itu bangunan kolam yang indoor. Karena saya dulu mimpinya itu punya kolam yang indoor. Itu indoor, beratapkan fiberglass. Terus ini ruangan untuk pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan yang lain-lain. Terus ada ruangan guru. Di belakangnya ada kolam lagi. Nanti kita akan lihat seperti apa fasilitas yang ada di agribisnis perikanan air tawar di SMK Negeri 2 Kisaran ini. Terus kita akan bahas apa sih itu PK, Pusat Keunggulan, seperti apa cara mendapatkannya, apa yang harus dipenuhi. Dan mudah-mudahan untuk sekolah-sekolah lainnya yang khususnya punya jurusan yang menarik, bisa tonton video ini supaya kalian bisa mendapatkan embel-embel PK itu, Pusat Keunggulan. Oke? Ayo kita lihat, sini. Kita ke dalam dulu, ya. Ini ruangan aula. Ini ada gadis-gadis cantik pada sembunyi. Ruangan aula. Halo. Ini siswa-siswa jurusan agribisnis perikanan air tawar. Ini siswa saya prakerin juga di Raja Nila, makanya saya tahu. Cantik-cantik kan? Coba berdiri. Berdiri. Semua berdiri. Kamu yang di dalam. Wah, nih ha. Dia terus ngemil, makanya badannya besar ya. Ini lagi ngemil juga. Agribisnis perikanan air tawar, kelas berapa? Kelas 3, Pak. Kelas 3 lah berarti ya, kelas 12 ya. Nah, dulu waktu masuk kelas 1, ini belum ada? Belum. Kolam apanya, kolam ikannya ada? Ikannya. Tapi nggak beton, cuma yang beton, yang dar belum ada. Nggak layak lah ya. Jadi peningkatannya sekarang 100% lebih bagus. Nah, katanya peningkatannya 100% lebih bagus. Oke, jangan khawatir Koki, nanti kau ada fotonya sih. Kemari lagi. Yuk, ini. Kau takut? Nah. Awalnya dulu waktu sekitar tahun 2022 saya bekerja sama dengan sekolah ini. Itu nggak seperti ini ya. Jadi dulu belum ada, ini juga belum ada. Adanya kolam beton itu aja. Ada kolam terpal juga sudah pada rusak, tidak bisa digunakan dan cenderung siswa-siswanya itu jurusannya saja yang agribisnis perikanan air tawar. Tapi nggak pernah punya kolam, yang adanya akuarium. Nah, setelah tahun pertama kita kerjasama dengan Raja Nila dan SMK Negeri 2 Kisaran jurusan APAD, agribisnis perikanan air tawar, kita udah mulai bangun yang ini. Itu ada kolam dekat
kolam Faber untuk indukan ya, pendederan, kekawinan lele. Terus ini Faber nih. Bantuan juga dari Raja Nila. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolam. Terus ada juga kita bantu kolam-kolam terpal. Ini di tahun pertama. Ketika bangunan itu kita juga buatkan kolam. Jadi ada kolamnya 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sana. Terus menggunakan mesin root blower Golden Tech GT050. Dikunci ya ruangan mesin ya. Ruangan mesinnya dikunci. Nah, tahun pertama sudah berjalan. Terus di tahun 2024 kita PK-kan lagi karena PK itu 3 tahun. Tahun 2024 di tahun kedua kita bangun fasilitas yang lebih bagus. Sini. Kita bangun 4 kolam karantina, ukuran diameter D2,5. Ini tingginya hanya sekitar 55 cm sampai 60 cm lah. Khusus untuk karantina ikan dan bisa untuk lele. Ada 4. Cepat dikit Ki, jangan jauh-jauh. Nah ini kolamnya. Kita bangun di sini tuh 12 kolam diameter 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 12. Terus ada tambahan aquaponik ya untuk anak-anak belajar 4 set. Nah, bangunan ini konsep seperti ini adalah mimpi saya pada awalnya. Coba disorot atapnya. Atap akrilik, atap sana juga boleh disorot. Atap akrilik. Jadi dia suhu udara di dalam ruangan ini cenderung lebih tinggi. Harusnya cukup menggunakan atap biasa saja ya. Atau ini harus ditambah pakai paranet supaya agak sedikit lebih adem. Nah, pipa-pipa 2 inci yang ini adalah pipa utama. Karena kan mesinnya ini menggunakan mesin Golden Tech GT50 itu berada di ruangan mesin sebelah sana. Karena itu adalah bantuan di tahun pertama yang kita lakukan. Bantuan Raja Nila di tahun pertama. Terus kita alirkan kemari untuk mengaliri 12 kolam ini. Sistemnya itu pipanya dari atas semua. Turun ke bawah 2 inci, turun ke 1 inci, turun ke 3/4, langsung ke uniring. Jadi ada 12 kolam di sini. Belum beroperasi karena ini belum diresmikan. Mungkin di akhir tahun ini akan diresmikan dan mulai dilakukan penebaran benih ya. Jadi ini juga masih belum proses sterilisasi. Nah, kita cerita tentang seperti apa sih SMK-PK itu, caranya seperti apa. Jadi SMK-PK itu, PK, Pusat Keunggulan, itu adalah salah satu program pemerintah ya. Di sekolah SMK. Syaratnya itu adalah SMK tersebut harus bisa menjalin kerjasama bisnis dengan DUDI. DUDI itu dunia usaha, dunia industri. Jadi si jurusan yang ada di SMK harus memiliki hubungan bisnis dengan salah satu perusahaan. Hubungan bisnis ini berbentuk bantuan secara real, baik itu in cash atau in kind. In cash itu maksudnya memberikan bantuan uang atau memberikan bantuan jasa in kind ya, di luar uang. Jadi persyaratannya si SMK harus memiliki hubungan bisnis dengan salah satu perusahaan terkait uang, pemberian uang atau pemberian mesin, intinya bantuan yang berupa fisik juga bisa, in kind itu bisa jasa gitu ya.
Intinya bisa disimpulkan sebagai bantuan uang gitu ya. Dan transaksi minimal itu sekitar 500 juta, 350 juta. Jika di bawah dari 350 juta maka dia tidak bisa disebut PK. Dia harus di atas 350 juta. Jadi si jurusan yang akan mengajukan PK dia harus punya kontrak bisnis, bantuan bisnis, bisa CSR, bisa bantuan kerjasama, rekrutmen, atau perjanjian lain lah. Yang intinya itu si perusahaan memberikan bantuan secara uang atau secara in kind, jasa atau produk ke si jurusan tersebut. Lalu itu diajukan ke Dirjen Pusat, nantinya akan dilakukan kurasi, dilakukan tes, verifikasi ya, kebenarannya. Setelah itu nanti pihak perusahaan akan akan diperiksa oleh Irjen, oleh orang SMK Pusat terkait bantuan yang diberikan. Apakah bantuan itu fiktif atau bantuan itu hanya bohong-bohongan saja supaya PK-nya keluar. Jadi kalau bisa dibilang syarat untuk menjadi PK itu sangat susah ya. Karena dia harus betul-betul real. Jadi waktu pertama kali mengajukan SMK Negeri 2 ini menjadi PK, saya itu juga dikurasi oleh Kementerian SMK ya dari Jakarta langsung via Zoom untuk memastikan apakah benar Rajanila membantu Aeratol Gordentec GT050 sebanyak 1 unit. Apakah benar Rajanila memberikan bantuan kolam sebanyak 16 kolam. Apakah benar itu dirincikan. Dan terus kapan Rajanila membantu? Tanggalnya tanggal berapa? Adakah penyerahannya? Sudah dibangunkah? Dan kalau itu fiktif, itu berbahaya untuk sekolahnya, berbahaya untuk yang lain-lain. Bisa masuk penjara dan uangnya dibalikin ke negara. Nah, korelasi keuntungannya untuk SMK, setiap rupiah yang dibantu oleh perusahaan ke SMK itu akan dihargai oleh negara. Berupa bantuan bangunan, berupa bantuan pendidikan senilai sekian miliar lah, ada hitungannya. Nah, syaratnya itu harus ada industri yang memberikan kepercayaannya kepada salah satu jurusan terkait hubungan bisnis gitu. Jadi kalau kawan-kawan misalnya mau buat sekolahnya untuk menjadi pusat keunggulan, cari relasi bisnis dengan perusahaan, terus jalin hubungan, dan kalau perusahaan itu mau memberikan bantuan berupa in cash, uang ya, atau in kind berupa barang, itu akan bisa diajukan untuk PK, yang nantinya pemerintah akan membantu jurusan itu dengan biaya pemerintah untuk membesarkan ya, membangun fasilitas dan yang lain-lain gitu. Kurang lebih seperti itulah ya yang ada di SMK Negeri 2 Kisaran. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang punya pengalaman unik tentang SMK Negeri, tentang SMK PK, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terus kalau misalnya teman-teman punya anak yang mau sekolah di perikanan, baiknya kalian sekolahkan di SMK Pusat Keunggulan. Karena dia itu memiliki fasilitas yang lengkap. Seperti SMK Negeri 2 Kisaran ini udah kelar nih. Jadi kalau lulusan-lulusan SMK Negeri 2 Kisaran itu sudah pasti bisa kemanapun. Karena dia sudah punya kolam standar modern. Jadi dia pasti akan lebih paham. Dan akan menjadi ahli. Gitu ya. Oke kawan-kawan, hanya itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini ya. Kameramen ada si Rizky dan Raya. Hah? Nanti kita akan videokan dia. Oke kawan-kawan, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab at that, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back.
I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's